Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Syadida, mahasiswa Universitas Indah Prasta PGRI, jurusan Bimbingan Konseling dengan NPM 202101500222. Dalam video ini, saya akan membahas terkait simulasi layanan klasik. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Kurang semangat, kurang kompak nih ya. Ibu ulang, harus semangat dan kompak. Apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Oke, udah semangat dan sudah kompak. Alhamdulillah anak-anak, kita masih diberikan kesempatan di pagi hari ini untuk berkumpul di kelas ini dengan semangat yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa ibu pimpin, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, ada yang hari ini tidak masuk teman-temannya? Masuk semua. Ibu senang sekali berdiri di sini melihat antusias anak-anak semua. Semoga anak-anak semua diberikan semangat dan kekompakan sampai akhir pembelajaran. Ada yang udah tahu belum nih Ibu ingin membahas apa di hari ini? Belum. Baik, Ibu akan jelaskan Ibu akan membahas apa, tapi sebelum itu Ibu akan memberikan satu permainan untuk anak-anak agar lebih semangat, agar lebih konsentrasi. Jadi permainan ini melatih konsentrasi dan kekompakan kalian. Jadi yuk mari kita coba bareng-bareng terlebih dahulu ya. Angkat satu jari kalian, putar ke kanan 2 kali, pegang mata. Nah, masih ada yang salah kan? Masih ada yang belum fokus nih. Ayo fokus, kita mulai. Angkat satu jari kalian, putar ke kanan 2 kali, pegang pipi. Nah, masih banyak yang salah nih. Ayo fokus nih, biar semangat pembelajaran hari ini. Jadi kita ulang lagi ya. Angkat satu jari kalian, putar ke kanan 2 kali, pegang alis. Ada beberapa teman kalian yang masih salah nih. Apa jangan-jangan kalau nanti masih salah kita suruh maju, kita suruh nyanyi? Makanya ayo fokus anak-anak semua. Kita ulang ya. Angkat satu jari kalian, putar ke kanan 2 kali, pegang pipi. Nah, masih banyak yang salah nih. Ayo kita ulang satu kali lagi. Yang salah ibu suruh maju dan ibu suruh nyanyi. Angkat satu jari kalian, putar ke kanan 2 kali, pegang mata. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah benar dan sudah fokus semua. Terima kasih anak-anak sudah fokus dan sudah kompak nih. Jadi kita lanjut ya untuk membahas. Dan di hari ini Ibu ingin membahas terkait tema bakat dan minat demi suksesnya karir. Ada yang tahu tujuan layanan bakat dan minat demi suksesnya karir itu apa? Belum ada yang tahu. Jadi Ibu jelaskan bakat dan minat demi suksesnya karir. Tujuan layanannya ada 2. Yang pertama, agar peserta didik dapat memahami dan agar memahami karir dan mengenal bakat dan minat serta arah karir. Yang kedua, agar peserta didik dapat mengatasi masalah terkait bakat, minat, dan karirnya. Jadi hari ini kita akan bahas nih bakat dan minat anak-anak semua. Jadi nanti Ibu harus tahu nih siapa yang belum tahu bakat dan minat, siapa yang sudah tahu, dan siapa yang sudah punya bakat dan minat serta perencanaan karir. Karena kelas ini kan sudah ingin lulus, jadi Ibu ingin tahu siapa yang sudah mempunyai perencanaan karir dan siapa yang belum. Nanti akan kita bahas lebih dalam tentang karir, bakat, dan minat. Sebelum itu anak-anak semua menyimak PPT terlebih dahulu. Simak dengan sangat baik, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan dan kita juga akan berdiskusi. Jadi mohon disimak baik-baik. Ini PPT-nya.
Baik, tadi dia PPT tersebut. Jadi ibu akan tambahkan konsep terlebih dahulu dari PPT tersebut. Jadi, minat adalah dorongan yang kuat bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi keinginannya. Minat merupakan faktor yang dapat mengarahkan bakat, dan keberadaannya merupakan faktor yang paling utama dalam mengembangkan bakatnya. Sedangkan bakat adalah kondisi atau kualitas yang dimiliki seseorang, akan berkembang pada masa yang mendatang. Bagaimana caranya? Bakat itu bisa mendatang dengan cara apa nih? Dengan cara digali, dilatih, ditemukan, dan dikembangkan. Sama halnya dalam mengembangkan karir. Jika tidak dikembangkan, karirnya tidak akan berjalan dan bakatnya juga tidak akan berkembang. Maka dari itu bakat dan perencanaan karir harus ditunjang dengan minat, dengan latihan, dengan pengalaman, dan dengan dorongan yang kuat anak-anak. Maka dari itu, jika anak-anak sudah mempunyai bakat, maka minatnya atau dorongannya harus lebih kuat agar bakatnya bisa berkembang dengan baik. Kita akan berdiskusi terlebih dahulu ya anak-anak. Kita diskusi terlebih dahulu terkait bakat, minat, dan karir. Baik, diskusi tadi ada temannya yang bilang kalau perencanaan karir itu seperti kehidupan untuk hidup yang lebih lanjut. Benar, karena ketika kita sudah mempunyai karir, yaitu karir adalah perjalanan yang dilalui seseorang selama masa hidupnya. Jika anak-anak sudah mempunyai perencanaan karir, maka anak-anak mempunyai kemajuan dalam hidup atau pekerjaannya. Karena ketika kita bekerja sesuai perencanaan karir kita seperti panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan dan memperoleh kepuasan diri. Maka dari itu anak-anak perlunya mempunyai perencanaan karir agar perjalanan hidup lebih terarah dan perjalanan hidup sesuai dengan keinginan anak-anak semua. Jadi kembangkanlah bakat dan minatnya agar perencanaan karirnya bisa sesuai dengan kemampuan dirinya, dengan keinginan, dengan bakat dan minatnya, agar bakatnya bisa lebih diasah, bisa lebih dikembangkan. Seperti itu. Adapun dampak baik dari perencanaan karir. Dampak baiknya apa? Memiliki rasa kepercayaan diri yang lebih tinggi, rasa kepercayaan untuk terus berkembang, potensi yang dimiliki. Jadi motivasi diri akan tumbuh dengan maksimal, apalagi kalau pihak perusahaan atau yang kalian tempatkan bekerja sudah memberikan kesempatan untuk berkembang. Jadi peluang besar untuk diri anak-anak sendiri, dan peluang karir yang bervariasi, memahami diri sendiri, mengembangkan diri dan potensi diri yang lebih tinggi, kepuasan dalam karir, dan untuk mengembangkan bakat-bakat yang ada secara efektif, memberikan peluang untuk diri sendiri, mengembangkan sumber daya manusia lebih efisien, dan merencanakan masa depan yang sesuai dengan kehidupan yang diharapkan, dan pekerjaan sesuai yang diinginkan. Jadi itu dampak baik begitu banyak, karena perencanaan itu adalah kehidupan atau proses perjalanan. Jadi begitu banyak dampak yang baik dari perencanaan karir serta bakat dan minat. Jadi perlunya anak-anak mengembangkan bakat dan minat, karena pada diri manusia pasti mempunyai bakat dan minat, tetapi jika tidak muncul itu tidak dikembangkan atau tidak diasah. Jadi tidak bisa melihat potensi dirinya apakah punya bakat dan minat, karena terlahirnya seorang anak itu mempunyai bakat dan minat dalam dirinya sendiri masing-masing seseorang. Jadi kembangkanlah sesuai yang kalian punya, sesuai yang kalian inginkan, yang kalian rasa itu mudah dan rasa itu bisa. Kembangkanlah agar potensi di dalam diri kalian bisa berkembang dengan baik, bisa memilih atau menentukan perencanaan karir dan arah karir yang baik untuk diri kalian, agar kehidupan kalian bisa lebih terarah sesuai dengan yang kalian inginkan. Jadi seperti itu anak-anak. Ada yang ingin bertanya dalam terkait pembahasan hari ini? Baik, ada beberapa teman yang ingin bertanya. Pertama, ia menanyakan bagaimana dampak jika karir yang tidak direncanakan sejak dini. Jadi dampak yang pertama, apabila anak-anak semua
tidak memiliki karir di usia muda, kurangnya persiapan menuju cita-cita dan impian karirnya. Karena karir adalah perjalanan panjang, bisa dibilang perjuangan seumur hidup. Oleh sebab itu perlu dipersiapkan dari jauh-jauh agar persiapannya matang. Jadi ketika kalian masih muda, perencanaan karirnya harus lebih matang. Jadi kalian bisa lebih terarah, bisa lebih tahu dan arahnya seperti apa. Jadi kalian punya perencanaan sangat matang untuk kehidupan selanjutnya. Jadi perlunya nih di umur masa muda, bakat, minat, perencanaan karir perlu dipersiapkan dengan sangat amat matang. Apalagi kalian masih di bangku sekolah, kembangkanlah bakat dengan eskul. Ada yang namanya eskul. Tanyalah pada orang-orang sekitar dengan pertanyaan-pertanyaan agar menjerumus ke arah yang lebih baik dalam dirinya. Pilihlah teman-teman terbaik dalam diri Anda agar Anda juga menjerumuskan potensi diri Anda lebih baik. Jadi seperti itu anak-anak. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya bagaimana caranya mengetahui bakat dan minatnya Ibu? Jadi ada beberapa cara mengenai bakat dan minatnya. Yang pertama, temukan hal yang kalian sukai. Yang kedua, amati hobi kalian. Yang ketiga, mencari pengalaman. Yang keempat, melakukan kegiatan eskul. Yang kelima, sesuatu yang rasanya mudah dikerjakan. Maksudnya bagaimana Ibu? Pertama, yang kalian sukai apa? Yang kalian suka apa? Bahasa Inggris. Nah, kalian suka sekali dengan pelajaran bahasa Inggris. Dan kalian bagaimana? Itu hobi kalian. Kalian sering belajar bahasa Inggris, sering ikut les, dan ikut eskul, kegiatan eskul bahasa Inggris. Dan itu sangat mudah kalian kerjakan saat ulangan, saat tugas, saat di kelas. Itu adalah bakat kalian yang harus kalian kembangkan dalam diri kalian. Dan itu minat sebenarnya. Minat kalian adalah apa? Inggris. Dan minat kalian itu adalah dorongan. Dan bakatnya bisa keluar karena apa? Tadi Ibu bilang karena kalian sudah kembangkan dengan cara apa? Dengan cara les, dengan cara belajar, dengan cara menyimak, dengan cara mengikuti eskul. Jadi bakat dalam diri kalian bisa lebih terlihat gitu, bisa lebih berkembang. Bagaimana Ibu untuk merencanakan karirnya? Dengan merencanakan karirnya itu, misalnya kalian tadi suka dengan bahasa Inggris, kalian sudah mempunyai rencana karir nih karena bakat dan minat kalian sudah terlihat. Kalian ingin karir kalian sebagai dosen bahasa Inggris. Bagaimana caranya kalian mempunyai perencanaan karir ketika lulus nanti dari sekolah ini atau dari kelas ini? Kalian ingin sekali mengambil kuliahan di universitas, salah satu universitas negeri dengan mengambil bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Dan kalian ketika lulus nanti ingin melanjutkan S2 bahasa Inggris. Itu sudah perencanaan karir yang sangat matang. Jadi tinggal dijalankan dengan baik agar karirnya sesuai dengan yang kalian inginkan. Jadi kalian sudah mempunyai perencanaan karir dari kalian sebelum kalian lulus. Jadi ketika kalian lulus, kalian tidak bingung arah karir kalian seperti apa, karir kalian ingin kemana. Jadi kalian tahu nih, oh iya, ketika lulus nanti aku ingin kuliah di salah satu universitas negeri mengambil bahasa Inggris. Ketika lulus S1, aku ingin mengambil S2 profesi bahasa Inggris. Bisa jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi rencanakan karir lebih matang agar proses perencanaan hidupnya lebih terarah dan lebih baik untuk kedepannya. Karena waktu kita sedikit lagi habis, jadi ibu simpulkan terkait pembahasan materi hari ini, yaitu tingkatkan motivasi kalian untuk meningkatkan dan mengembangkan bakat dan minat. Berusahalah mencari segala inspirasi dari siapa saja dan di mana saja. Minta bantuan dan pendapat guru, orang tua, teman untuk memberikan masukan pada setiap hal yang kamu lakukan agar berjalan dengan baik. Jangan pernah takut untuk mencoba. Cobalah hal-hal baru, cobalah peluang yang ada, karena setiap peluang kita tidak tahu peluang itu yang terbaik untuk kita.
Jangan pernah takut bertanya, karena nanti jika tidak bertanya sesat di jalan. Bertanyalah pada orang-orang yang kalian percayai, yang kalian yakin dia bisa memberikan kalian motivasi atau keinginan besar terhadap kehidupan kalian. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Kalian punya minat dan bakat di dalam diri kalian yang memang seharusnya ada di dalam diri. Jadi kembangkanlah, berusahalah, dan terus capai apa yang kalian inginkan, karena semua orang ingin hidupnya sesuai dengan keinginannya. Maka dari itu rencana karirnya harus dengan matang, berjalannya dengan baik, dan sesuai dengan arahan dan langkah-langkah apa yang kita sudah bahas di hari ini. Jangan pernah putus asa, yang terpenting jangan pernah menyerah, tetaplah berdoa. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah tidur. Kalian harus tetap berusaha agar setiap impian kalian semuanya tercapai. Jadi Ibu akan memberikan satu kertas terkait tentang angket, di mana kalian isi sesuai pikiran kalian, sesuai jawaban kalian. Ini sesuai masing-masing di dalam diri kalian. Nanti kumpulkan ke ketua kelas berikan kepada ibu. Nanti ibu akan balik lagi, ibu akan minta. Jadi ibu akan berikan waktu untuk menjawab soal angket tersebut. Ini dia angketnya. Terima kasih anak-anak semua. Kita tepuk semangat dulu yuk, 3 kali tepuk semangat. Wah, semangat luar biasanya, antusias dan kekompakannya kelas hari ini. Walaupun sampai akhir tetap semangat. Sebelum kita mengakhiri kelas hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa ibu pimpin, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak semua sudah antusias dalam pembelajaran di hari ini, sudah kompak, sudah semangat, sudah sangat antusiasnya luar biasa. Ibu sangat senang. Semoga pembahasan materi ini bisa dijalankan dengan baik, diterapkan, dan langkah-langkahnya diikuti. Ibu sangat senang dalam pertemuan hari ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.